Kisah ketiga yang berupa amaran dapat kita baca di buku Lukas pasal yang ke-12 ayat 49 hingga 53. Yesus membawa pemisahan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, walaupun amaran ini kedengaran sangat bertentangan dengan yang biasanya kita ketahui tentang Yesus sebagai Raja Damai, ayat-ayat yang bertentangan seperti ini biasanya harus dibaca dan diartikan dalam konteksnya. Nah, apakah sebenarnya jalan pikiran Yesus sewaktu ia memberikan amaran ini kepada murid-muridnya? Nah, sewaktu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi duduk bersama dengan orang banyak di rumah Petrus untuk mendengar pengajaran Yesus, mereka duduk sebagai pengintai untuk mencari kesalahan Yesus dalam ucapan atau tindakannya. Nah, musuh-musuh kebenaran itu mencari-cari dalih untuk menyingkirkan, bahkan membunuhnya. Nah, apa yang mereka buat untuk Yesus sebagai guru, mereka berbuat yang sama kepada murid-muridnya. Kesusahan, aniaya, bahkan kematian, Tuhan izinkan dialami murid-muridnya. Karena dalam celaka sekalipun, ada saja hikmahnya. Dalam kematian Stefanus, Tuhan memenangkan Rasul Paulus, seorang guru agama Kristen yang terbesar sesudah Yesus. Sebagai penginjil khusus untuk orang kafir, ia telah memenangkan dunia kekafiran untuk Yesus. Benua Eropa dibuka untuk pekabaran Injil. Aniaya di Yerusalem setelah kematian Stefanus menyebabkan murid-murid mulai pencar ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Filipus, seorang diakon lainnya, membawa pekabaran ke Samaria, dan banyak orang Samaria percaya. Selain itu, melalui sida-sida asal Ethiopia yang diajar dan dibaptis Filipus, murid yang baru buka benua Afrika untuk pekabaran Injil. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah sampai orang-orang Samaria yang biasanya bersikap bermusuhan dengan orang-orang Yahudi menerima pekabaran Injil dan hati terbuka? Nah, setelah pertemuan dengan perempuan Samaria di sumur Yakub dan perempuan sebagai murid Yesus yang baru membagikan percayanya dengan orang-orang Samaria lainnya, seluruh kota gempar. Yesus dan murid-murid tinggal dengan orang-orang Samaria, sahabat-sahabat mereka yang baru, selama 2 hari. Baru murid-murid mengerti mengapa Yesus kali itu potong kompas langsung melalui daerah Samaria. Semuanya itu Yesus buat jauh-jauh hari sebagai persiapan sebelum masa aniaya datang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita harus bersikap terhadap golongan yang bersikap bermusuhan karena berbeda iman dengan kita? Nah, Yesus telah berikan kepada kita, murid-muridnya, suatu teladan apa yang kita dapat buat jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan dalam masa aniaya, dapat saja mereka yang memberikan tumpangan dan perlindungan bagi umat Tuhan. Nah, Dr. Rudy, seorang tokoh jemaat kita dari Solo, Jawa Tengah, telah bersaksi bahwa pada saat ada serangan massa terhadap golongan minoritas, keluarganya turut terancam. Bahkan justru penduduk kampung sekelilingnya yang memberi perlindungan dan tumpangan kepada keluarganya.
Sebagai dokter, ia biasanya didatangi oleh orang-orang kampung sekitarnya untuk menerima pengobatan. Ia sering menolong mereka untuk keperluan-keperluan mereka lainnya. Karena kebaikannya kepada masyarakat sekelilingnya, ia dikenal sebagai dokter yang murah hati. Mereka tidak melupakan hal itu sewaktu mereka dapat membalas kembali kebaikan tetangga mereka itu. Inilah yang disebut good neighbor evangelism. Mengikuti sang guru, pekerjaan pemuridan. Yesus, Maha Guru yang murah hati, telah memberi teladan kepada kita, murid-muridnya. Bagaimana membuat murid-murid yang baru. Orang-orang yang mengalami kebaikan Yesus dalam pengalaman hidup mereka. Sebagai tanda terima kasih mereka kepada Yesus, secara spontan ingin membalas kebaikan kepada sesama mereka. Bahkan orang yang tadinya bersikap prasangka atau bermusuhan dapat menjadi sahabat dan tetangga yang baik dan rukun. Kembali kepada pertanyaan, siapakah tetangga kita? Orang itu yang menunjukkan murah hati. Pergilah dan berbuat yang sama. Nah, pemirsa, pelajar dan guru-guru sekolah sahabat, berikut adalah PR atau pekerjaan rumah untuk pelajaran yang ke-10 dengan judul Pemuridan di bawah tekanan. Nah, kami telah sediakan 3 pertanyaan yang mudah untuk Anda cari tahu apa yang boleh jadi jawabannya berdasarkan penyelidikan Alkitab Anda. Selamat menyelidik. Nah, pertanyaan pertama, mengapa kita baru kenal tabiat orang yang sesungguhnya ketika menyaksikan orang itu di bawah tekanan stres? Perhatikan pengalaman Ayub. Nah, pertanyaan yang kedua, model manakah yang dibahas dalam pelajaran sekolah sahabat yang dapat menolong menerangkan pertanyaan berikut? Mengapa orang suka mempunyai jabatan atau posisi dalam gereja? Nah, perhatikan tindak tanduk Simon Magus di Samaria. Dan pertanyaan yang ketiga, walaupun murid-murid sering mendengar dari Yesus sendiri tentang kematiannya, mengapakah waktu itu terjadi, mereka bereaksi seperti belum pernah mendengar hal itu sebelumnya? Nah, amati pertempuran untuk menguasai pikiran manusia. The battle for the mind. Bagi Anda yang mempunyai saran atau pertanyaan mengenai pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat Plus, Anda dapat mengirim email ke rutin2730@mac.com. Alamat mana juga tercantum di layar di bawah ini.